Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zahra, absen 25. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Rahmanto, absen 26 dari kelas 11 MIPA 3. Saya Ramadan Nopriansyah dari kelas 11 MIPA 3. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riris Litonga. Saya dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 28 dari kelompok 7. Menghitung titik impas atau break even point, usaha makanan internasional atau spaghetti. 1. Pengertian titik impas. Titik impas atau break even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu kegiatan usaha, seorang wirausahawan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas, dalam kurung penghasilan sama dengan total biaya. Sebelum memproduksi suatu produk, seorang wirausahawan terlebih dulu merencanakan seberapa besar laba yang diinginkan, dan ketika menjalankan usaha tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Hal tersebut dikarenakan biaya produksi sangat berpengaruh terhadap harga jual dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dengan penentuan titik impas tersebut dapat diketahui jumlah barang dan harga. Dengan analisis titik impas dapat ditetapkan penjualan dengan harga yang bersaing tanpa melupakan laba yang diinginkan. Selanjutnya, dengan adanya analisis titik impas tersebut akan sangat membantu wirausahawan dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi, sehingga wirausahawan dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan melalui penentuan harga jual, satuan, minimal, dan lainnya. Dalam penentuan titik impas, perlu diketahui terlebih dulu hal-hal di bawah ini agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu A. Tingkat laba yang diinginkan dicapai dalam suatu periode. B. Kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Yang C. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan mencakup biaya tetap maupun biaya variabel. Strategi menetapkan harga jual makanan internasional. Menentukan harga jual produk yang pas perlu mendapatkan perhatian. Nah, di sini ada beberapa strateginya. Ada 3. Yang pertama, yaitu menentukan harga jual berdasarkan biaya produk. Cara ini sangat mudah dan paling disenangi oleh para wirausahaan karena caranya hanya menghitung total biaya yang dikeluarkan dan ditambahkan dengan margin keuntungan yang diinginkan. Maka itulah harga jual produk tersebut. Yang kedua adalah menentukan harga jual berdasarkan kompetisi. Cara ini biasanya dilakukan oleh para penjual untuk sebagai kompetitor sebelum dan memutuskan menetapkan harga jual produknya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah menentukan harga jual berdasarkan tujuan khusus. Strategi ini menggunakan pendekatan tujuan khusus, yakni menentukan apa yang ingin dicapai dari harga jual tersebut, apakah sekadar meningkatkan jumlah penjualan atau mendongkrak image produk dan yang lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang menghitung BIP makanan internasional. Menghitung BIP makanan internasional. BIP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengambilan modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengambilan modal. Produksi minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. BIP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Analisa BIP merupakan alat analisa untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas, yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BIP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BIP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BIP produksi dan BIP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BIP produksi yaitu total biaya dibagi harga penjualan. BIP harga sama dengan total biaya dibagi total produksi. Jika biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan produk makanan internasional sebesar 190.700 per paket, sedangkan total produksi menghasilkan 120 bungkus per paket. Dan jika harga produk makanan internasional dihargai 5.000 per bungkus, maka BIP produksinya
yaitu 190.700 dibagi 5.000 menghasilkan 38 bungkus. BIP harganya 190.700 dibagi 120 bungkus menjadi 1.600 per bungkus. Mempresentasikan contoh soal dari buku prakarya halaman 187. Berikut adalah contoh soalnya. Jika biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan produk makanan internasional sebesar 197.700 per paket, sedangkan total produksi menghasilkan 120 bungkus per paket, dan jika harga produk makanan internasional dihargai 5.000 per bungkus, maka berapa BEP produksi dan berapa BEP harganya? BEP produksi sama dengan 190.700 dibagi 5.000 sama dengan 38 bungkus. Sedangkan BEP harganya 197.700 dibagi 120 bungkus sama dengan 1.600 per bungkus. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7, terima kasih.